Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Dewa Bintang Serigala Surgawi Sisu dan aku menerobos penghalang bersama-sama, dan mendapatkan panduan surga penentang dunia seperti yang kuinginkan. Karena dia berada di depan, dia menderita luka serius ketika penghalang itu rusak dan dia meninggal tidak lama setelah kembali ke alam Dewa Bintang, kata Qianye Yinger. Yunce tahu tentang hal ini. Itu juga alasan mengapa Jasmine sangat membenci Qianye Yinger. Sebelum Dewa Bintang Serigala Surgawi Sisu meninggal, apakah dia tidak memberitahu orang lain bahwa kamu telah memperoleh panduan surga yang menentang dunia? Tidak, jawab Qianye Yinger apatis. Yunce tiba-tiba berdiri dan mengepalkan tangannya erat-erat. Dia melihat ekspresi Qianye Yinger yang sangat dingin dan acuh tak acuh, namun dia tidak bisa menyerang meskipun dia sedang marah. Dia hanya bisa menyerang dengan marah di dalam hatinya. Dewa Bintang Serigala Surgawi Sisu, kamu sangat bodoh. Hanya dengan menggunakan sedikit otakmu, dan kamu akan tahu bahwa Qianye Yinger hanya memanfaatkanmu dan dia bahkan tidak sabar menunggu kamu mati. Kamu tidak hanya mengorbankan seluruh nyawamu demi dia, kamu sebenarnya menyimpan rahasianya bahkan setelah dia menyebabkan kematianmu. Dewa Bintang Serigala Surgawi apa? Dia hanyalah seorang sampah bejat, dan putus asa yang bahkan bisa menyerahkan nyawanya demi seorang wanita. Mungkin dia tidak menyesal bahkan dalam kematian, tidak apa-apa bagi orang sia-sia sepertimu untuk mati, tapi tahukah kamu betapa hal itu sangat menyakiti Jasmine dan Caizi? Yunce menegur dengan keras di dalam hatinya untuk sementara waktu. Setelah dia mengatur napas, dia tiba-tiba merasakan perasaan yang tak terlukiskan bahwa kata-kata yang dia gunakan untuk memarahi Dewa Bintang Serigala Surgawi Sisu terdengar agak familiar. Yunce dengan keras menggelengkan kepalanya. Jika bukan karena Jasmine, karena guru, dan yang lainnya, aku pasti akan mempertaruhkan nyawaku. Tapi aku tidak akan cukup bodoh untuk mengorbankan segalanya demi wanita yang jelas-jelas hanya akan memanfaatkanku dan tidak menyesal. Tapi, refleksi wajah asli Qianye Yinger setelah melepas topengnya muncul di benaknya. Dia diam-diam menghirup udara. Semua orang tahu bahwa Sensi dan Qianye Yinger adalah Dewi dan Ratu Naga. Ratu Naga dan Dewi sendiri mengambil 60% dari seluruh keindahan dan keanggunan di alam semesta, hanya menyisakan 40% untuk seluruh dunia. Meski perkataan itu berlebihan, setelah melihat wajah aslinya, tak seorang pun akan meragukan bahwa keberadaan mereka di hadapan manusia akan menjadi keberuntungan terbesar sekaligus kesialan terbesar bagi mereka. Semua orang tahu bahwa Sensi adalah Ratu Naga, tapi hanya Yunce yang mengetahui kebenarannya. Raja klan Naga dan penguasa Primal Chaos dengan jelas mengetahui bahwa Sensi tidak dan tidak akan pernah jatuh cinta padanya. Namun meski dalam keadaan seperti itu, dia tidak pernah memilih untuk mengambil selir. Bahkan jika dia tidak memiliki anak, bahkan jika dia ditakdirkan untuk tidak memiliki apa-apa, dia tidak menyesal selama ratusan ribu tahun ini. Dibandingkan dengan Raja Naga, tidak terlalu sulit untuk menerima bahwa Dewa Bintang Serigala Surgawi Sisu rela mati demi Qianye Yinger. Mungkin, bagi Dewa Bintang Serigala Surgawi Sisu, dia malah akan dengan senang hati dimanfaatkan oleh Qianye Yinger. Setidaknya, Qianye Yinger akan mengambil inisiatif untuk meminta bantuannya dan melihatnya beberapa kali lagi. Bahkan jika kematian adalah harga yang harus dia bayar, setidaknya mereka akan sendirian untuk sementara waktu di dunia rahasia. Dia berada dekat dengan Sensi dan Qianye, begitu dekat sehingga jarak antara dia dan salah satu dari mereka menjadi negatif. Wajah Sensi seindah fantasi surgawi.
Dan jika penampilan sebenarnya Qianye harus dijelaskan dengan sebuah kata, kata pertama yang terlintas di benak Yunce adalah jurang maut. Seseorang akan rela mati ribuan kali demi dia, bahkan jika mereka harus memutarbalikkan kesadaran dan jiwa mereka. Yunce meliriknya sekilas. Hanya ketika dia memakai topengnya lagi dia berani menatapnya secara langsung. Budak Ying, dengar, kamu harus tahu siapa yang paling dibenci Jasmine. Setelah saya menemukannya, jika dia ingin menyakiti Anda, mempermalukan Anda atau bahkan membunuh Anda tidak boleh lari dan bersembunyi, atau bahkan membalas. Apakah kamu mengerti? Ya, reaksi Qianye Ying tenang. Dia sama sekali tidak terkejut atau kaget dengan perintah Yunce. Dia tahu hubungan antara Yunce dan Jasmine. Dia semakin tahu betapa Jasmine membencinya. Jawab pertanyaan untukku. Yunce tiba-tiba bertanya, apa sebenarnya panduan surga yang menentang dunia? Qianye Yinger dengan tenang menjawab, menurut catatan dan rumor kuno, nenek moyang makhluk hidup di Primal Chaos adalah dewa leluhur. Karena hidupnya memusatkan dan menghubungkan semua aura kehidupan di alam Primal Chaos, kelahiran makhluk hidup lain tidak akan pernah terjadi di Primal Chaos karena keberadaannya. Karena itu, dewa leluhur bunuh diri demi kelahiran seluruh ciptaan. Sebelum dia menghilang, dia meninggalkan sebagian ingatannya dalam 8 fragmen kehidupan, dan memisahkan fragmen-fragmen tersebut, menjadikannya mendarat di selatan dan utara Primal Chaos. Hal ini melahirkan 4 dewa pencipta agung yang memimpin ras dewa dan 4 kaisar iblis agung yang memimpin ras iblis. Alis Yunce berkerut. Dia telah mendengar semua ini dari roh gagak emas ketika dia berada di alam bawah saat itu, tapi dia tidak menyela dan terus mendengarkan dalam diam saat dia mulai memikirkan kemungkinan aneh di dalam hatinya. Sebelum dewa leluhur menghilang, dia meninggalkan bagian dari seni dewa khusus. Semua ciptaan berasal dari dewa leluhur, baik alam semesta maupun alam semesta diciptakan olehnya. Legenda mengatakan bahwa seni dewa yang ditinggalkan oleh dewa leluhur adalah asal mula jalan yang mendalam. Namun, itu terlalu kuat atau mungkin tidak cocok untuk dikultivasikan oleh orang-orang di dunia ini. Meskipun dewa leluhur tidak tega menghancurkannya, dia tetap tidak mewariskannya sepenuhnya. Pada akhirnya, dia membaginya menjadi 3 bagian dan menyebarkannya di alam Primal Chaos. Sementara itu, bagian yang berasal dari seni dewa khusus dewa leluhur ini dikenal sebagai seni ilahi leluhur oleh semua orang. Saya tahu semua ini. Yunce terus bertanya, apa hubungannya dengan pedoman surga yang menentang dunia? Qianye Yinger menjelaskan, seni ilahi leluhur direkam menggunakan jenis khusus teks ilahi dari awal mutlak. Hanya 4 dewa penciptaan dan 4 kaisar iblis yang mewarisi sebagian ingatan dewa leluhur yang dapat memahami teks ilahi dari awal mutlak. Jadi, selain dewa penciptaan dan kaisar iblis, tidak ada seorang pun yang pernah mengetahui nama sebenarnya dari seni ilahi leluhur bahkan di zaman purba. Hanya ketika saya bersentuhan dengan bagian ingatan kaisar ilahi yang menghukum surga, saya mengetahui bahwa seni ilahi leluhur dari legenda sebenarnya disebut manual surga yang menentang dunia. Yunce terpaku di tempatnya dan tidak berbicara untuk waktu yang lama. Yunce pernah mendengar nama, seni ilahi leluhur, dari roh gagak emas sebelum dia datang ke alam dewa. Itu dibagi menjadi 3 bagian. Di era kuno, ada 2 bagian yang dikenal, satu berada di tangan kaisar ilahi penghukum surga Moe dan yang lainnya berada di tangan kaisar iblis pemalu surga Jie Yuan. Moe mengasingkan Jie Yuan saat itu karena dia telah membaca seni ilahi leluhur. Jelas sekali bahwa bahkan Jie Yuan tidak dapat menahan godaan seni ilahi leluhur. Selain itu,
Yun Ce sangat yakin bahwa sejak zaman kuno, tidak ada seorang pun yang pernah membaca sepenuhnya seluruh seni ilahi leluhur, karena karya Jie Yuan telah bersamanya ketika dia diasingkan dari kekacauan primal. Dan sebelumnya, seni ilahi leluhur belum pernah diselesaikan sebelumnya. Setelah kejadian itu, hanya tersisa 2 buah seni ilahi leluhur. Tidak ada yang tahu apakah bagian seni ilahi leluhur Jie Yuan masih bersamanya setelah dia kembali. Dan panduan surga yang menentang dunia. Saat itu di sarang setan pembantaian bulan, penguasa setan pembantaian bulan yang bertahan karena alasan yang tidak diketahui meskipun mereka memberikan segalanya untuk memusnahkannya, meninggalkan sebuah batu giok hitam misterius. Giok hitam itu tidak diketahui bahkan oleh Jasmine dan tidak memiliki reaksi apapun terhadap aura apapun atau saat memastikannya. Tapi itu mengeluarkan reaksi aneh ketika Xiao Lingqi mendekatinya dan mengeluarkan tulisan aneh yang melayang di udara. Meskipun Xiao Lingqi belum pernah melihat prasasti aneh itu sebelumnya, dia bisa membaca tanpa kesulitan. Nama yang dia bacakan adalah Panduan Surga yang Menentang Dunia. Apa yang sedang terjadi? Apakah bagian dari pedoman surga yang menentang dunia yang saya peroleh dari penguasa iblis pembantai bulan secara kebetulan benar-benar merupakan seni ilahi leluhur? Yun Ce tiba-tiba mengangkat kepalanya dan bertanya, Budak Ying, apakah kamu berhasil menguraikan manual surga yang menentang dunia? Qianye Yinger menggelengkan kepalanya tanpa ragu, tidak. Hanya 4 dewa penciptaan dan 4 kaisar iblis yang dapat memahami buku pedoman surga yang menentang dunia yang diukir dengan teks ilahi dari awal mutlak. Tidak ada dewa atau iblis lain yang bisa memahaminya, apalagi makhluk di zaman ini. Teks ilahi tentang awal mutlak hanya dapat dipahami oleh kaisar iblis dan dewa penciptaan. Lalu mengapa Lingqi bisa? Yang lebih aneh lagi adalah dia sendiri belum pernah melihat bahasa seperti itu sebelumnya, namun dia bisa memahaminya dalam satu pandangan. Alis Yun Ce berkerut erat saat jiwanya dalam kekacauan dan berubah menjadi kacau. Saya telah menghabiskan segala cara untuk menemukan segala macam catatan kuno dan banyak orang bijak yang telah meneliti barang antik. Namun, hanya 4 kata, 9 tubuh yang sangat indah, yang dapat ditafsirkan dengan susah payah. Masalah ini bahkan telah bocor secara diam-diam dan menimbulkan beberapa tebakan dan rumor yang tidak ingin saya dengarkan. Yun Ce menarik napas dalam-dalam dan melirik ke samping, ini adalah alasanmu mendekati King Yue. Ya, jawab Qianye Yinger. Dia tidak mengerti apapun dan bahkan tidak bisa membaca tulisannya. Itu hanya sebuah pecahan, namun kamu masih menyerang King Yue, kamu benar-benar perempuan gila. Qianye Yinger dengan tenang menjawab, ini adalah pengejaranku terhadap jalan mendalam dan keyakinan hidupku. Yun Ce mendengus dingin dan berkata, bagian dari panduan surga yang menentang dunia yang kamu peroleh sekarang ada di tangan ayahmu, bukan? Bahkan jika dia memikirkannya dengan ujung jari kakinya, dia juga akan tahu bahwa dia pasti akan meninggalkan barang penting seperti itu kepada seseorang yang paling dia percayai, ketika dia masih memiliki kesadarannya sebelum pergi ke alam Dewa Bulan. Jika buku pedoman menentang surga benar-benar merupakan seni ilahi leluhur, itu akan menjadi sesuatu yang sangat agung dan berharga di mata dewa penciptaan dan kaisar iblis. Tapi dia langsung tercengang ketika Qianye Yinger berkata, tidak, saya tidak memberikan buku pedoman surga yang menentang dunia kepada siapapun, saat ini buku itu ada di tangan saya. Yun Ce menatap lurus ke depan selama beberapa saat, berdiri setelah beberapa saat, dan mengulurkan tangannya, biarkan aku melihatnya. Ya, tidak peduli betapa pentingnya hal itu, meskipun itu adalah hal yang tabu,
Qianye Yinger tidak akan pernah melanggar perintahnya. Di bawah tatapan tajam Yunce, Qianye Yinger mengulurkan tangannya dan lempengan batu persegi berwarna putih keabu-abuan muncul di telapak tangannya. Lempengan batu itu tidak memiliki energi spiritual apapun dan tampak seperti batu yang sangat biasa. Bentuknya persegi dan permukaannya dipenuhi lubang dengan ukuran berbeda, dan itu saja. Ini adalah bagian dari panduan surga yang menentang dunia yang kamu peroleh. Yunce merasa agak sulit mempercayainya. Qianye Yinger membalik telapak tangannya dan seberkas cahaya keemasan melintas saat seutas kekuatan ilahi Raja Brahma yang sangat kejam mengalir tanpa suara ke dalam lempengan batu. Dalam sepersekian detik, lempengan batu putih keabu-abuan itu memancarkan cahaya perak yang pekat. Kecemerlangan perak itu hanya bertahan sesaat dan tiba-tiba meledak sebelum tersebar dan menghilang tanpa bekas. Sementara itu, Yunce tiba-tiba merasakan sensasi, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan garis pandangnya membeku untuk waktu yang lama. Tepat di atas Qianye Yinger, cahaya perak bercahaya besar menyebar dengan cepat sebelum melambat, berhamburan, dan berputar. Itu berlangsung hingga terbentuklah beberapa ratus bentuk aneh yang bentuknya berbeda tetapi ukurannya serupa. Itu jelas merupakan deretan karakter yang berbentuk aneh. Karakter perak aneh ini terlihat sangat jelas di bawah pantulan langit putih keabu-abuan. Jika dilihat dari atas, langit kelabu seakan menghilang. Selain karakter aneh itu, tidak ada warna lain yang terlihat di garis pandangnya. Dia menatap karakter aneh itu untuk waktu yang sangat lama. Metode yang digunakan untuk memunculkan karakter aneh itu persis sama dengan metode yang digunakan untuk batu giok hitam misterius itu. Meskipun dia tidak memahami satu pun dari karakter aneh itu, ketika dia membandingkannya dengan kata-kata yang diproyeksikan oleh batu giok hitam misterius itu, dia memiliki perasaan yang jelas dan kuat bahwa mereka sebenarnya memiliki asal-usul yang sama. Ini adalah bagian dari panduan surga penentang dunia yang diperoleh Qianye Yinger dan juga merupakan bagian dari seni ilahi leluhur. Lalu, potongan batu giok hitam misterius itu, benar-benar juga merupakan bagian dari seni ilahi leluhur. Jika semuanya benar, pecahan di tangan Qianye adalah milik Moe. Karena Jie Yuan memiliki bidak, maka yang dia peroleh adalah bidak ketiga dan terakhir. Mengapa seni ilahi leluhur yang merupakan benda suci dari benda suci dengan penguasa iblis pembantaian bulan? Dia tampaknya memegang posisi tinggi dalam ras iblis meskipun itu pastinya bukan setingkat kaisar iblis. Juga, fakta bahwa dia bisa lolos dari bencana apokaliptik sudah sangat aneh, mungkinkah itu ada hubungannya dengan masalah ini? Pikiran yang tak terhitung jumlahnya terlintas di benak Yunce dan hal yang tidak dapat mereka jelaskan adalah tidak diragukan lagi. Mengapa Lingqi bisa memahami seni ilahi leluhur? Saya ingin ini. Yunce mengulurkan tangannya, meraih lempengan batu itu dan mengambilnya. Ya, Qianye Yinger tidak memprotes sedikit pun dan menyarankan, jika guru ingin membacanya, mungkin Anda bisa meminta bantuan Kaisar Iblis Pemalu Surga. Dia adalah satu-satunya makhluk hidup di seluruh alam semesta yang mampu memahami teks ilahi dari awal mutlak. Jadi begitu, Yunce tersenyum setengah hati dan berkata, jadi inilah alasan mengapa kamu membawanya. Qianye Yinger terdiam. Di dunia ini, satu-satunya orang yang tahu bahwa dia memiliki bagian lain dari panduan surga penentang dunia adalah dia dan Xiao Lingqi, dan Dewa Ice Phoenix yang telah membaca ingatannya. Namun, dari reaksi dan penjelasan Dewa Ice Phoenix, jelas bahwa dia bahkan tidak mengetahui bahwa buku pedoman surga yang menentang dunia adalah seni dewa leluhur. Selain itu, dari seni dewa yang telah diuraikan oleh Xiao Lingqi,
batu giok hitam misterius itu seharusnya menjadi bagian pertama dari pedoman surga yang menentang dunia. Panduan surga yang menentang dunia, itu adalah seni ilahi leluhur yang ditinggalkan oleh dewa leluhur. Jadi jika dia bisa mengolahnya, apakah itu berarti dia benar-benar bisa menentang dunia? Pikiran-pikiran ini kacau balau di kepala Yunce, tapi dia dengan cepat membuangnya. Mutiara racun langit masih mengeluarkan aura pembersihannya dengan kecepatan ekstrim, namun sosok dan aura Jasmine belum muncul sama sekali. Budak Ying, saya punya pertanyaan yang selalu membuat saya penasaran. Bagaimana Anda mengetahui tentang hubungan antara Jasmine dan saya? Dan bagaimana kamu tahu kalau aku memiliki warisan dewa jahat? Sambil menunggu, Yunce mengajukan pertanyaan pada Qianye Yinger. Qianye Yinger menjawab, saya mengetahuinya sendiri dari Dewa Bintang Pembantai Surgawi, itu adalah sesuatu yang dia katakan kepada Dewa Bintang Serigala Surgawi sendiri. Alis Yunce berkerut saat dia berseru, persepsi spiritual Jasmine secara terbuka diakui sebagai sesuatu yang tak tertandingi di alam dewa, jadi bagaimana kamu bisa menguping dia? Qianye Yinger menjawab dengan tenang, emosinya menjadi kacau balau setelah dia melihatmu saat itu. Selain itu, saya dapat menjadi tidak terlihat seperti guru, dan karena saya sangat dekat dengannya, persepsi spiritual saya melewati penghalang isolasi suara yang dia dirikan tanpa dia sadari. Menjadi tidak terlihat. Kamu bisa menjadi tidak terlihat. Pengungkapan ini sedikit mengejutkan Yunce. Sepengetahuannya, satu-satunya yang berhasil mengembangkan tembus pandang di dunia ini adalah dia sendiri, mungkin guru juga mungkin telah mencapainya, tetapi dia tidak pernah menunjukkannya kepadanya. Dia belum pernah mendengar bahwa ada keterampilan gerakan mendalam lainnya yang dapat membuat seseorang menjadi tidak terlihat. Dia bahkan berpikir bahwa ini mungkin teknik ilahi yang unik untuk Moon Splitting Cascade dari garis keturunan Ice Phoenix. Terlebih lagi, dari semua rumor yang beredar mengenai Qianye Yinger, tidak ada satupun yang menyebutkan bahwa dia bisa menjadi tidak terlihat. Di bawah tatapan kaget Yunce, bahkan sebelum dia melihat Qianye Yinger bergerak, cahaya samar dan tak terlihat melintas di topeng emas Qianye Yinger saat tubuhnya yang panjang dan ramping berputar dengan ringan. Saat cahayanya dengan cepat meredup, pada saat tubuhnya berputar penuh, dia menghilang ke udara dan dia bahkan tidak meninggalkan jejak auranya. Yunce terdiam. Setengah napas kemudian, tubuh Qianye Yinger langsung muncul kembali dan dia mengambil posisi sebelumnya lagi saat dia berdiri di sana. Ini adalah keterampilan gerakan inti yang mendalam dari alam dewa kerajaan Brahma saya, bayangan Brahma yang hebat dan indah. Dalam 900.000 tahun sejak leluhur agung meninggal, sayalah satu-satunya yang mengolahnya hingga alam tembus pandang yang ekstrim, kata Qianye Yinger dengan lambat. Hasilnya, guru bukanlah orang pertama di dunia yang bisa menjadi tidak terlihat, dia adalah orang kedua. Yunce terdiam untuk waktu yang sangat lama. Dia samar-samar merasakan bahwa dia adalah orang pertama di luar alam dewa kerajaan Brahma yang mengetahui kemampuannya untuk menjadi tidak terlihat. Dalam sejarah 900.000 tahun sejak leluhur agung Brahma Monarch, dia adalah satu-satunya orang yang mengembangkan tembus pandang. Bakat bawaan dan kekuatan pemahaman Qianye Yinger, tidak diragukan lagi, sangat kuat. Pada saat yang sama, dia menyembunyikannya dengan sangat baik dan belum pernah diungkapkan kepada siapapun sebelumnya. Karena itu, selama bertahun-tahun, dia bertanya-tanya berapa banyak tokoh besar di alam dewa yang dimata-matai Qianye Yinger tanpa mereka sadari. Dia bahkan kurang menyadari betapa banyak rahasia dan kartu tersembunyi yang masih dia miliki yang tidak diketahui orang lain. Izinkan aku menanyakan pertanyaan lain padamu.
Sekitar 9 tahun yang lalu, alam dewa kerajaan Brahma Anda tiba-tiba menjebak dan membantai ras roh kayu, menyebabkan patriark roh kayu dan istrinya menuju kematian. Siapa pelaku di balik tindakan tersebut? He Ling terkejut. Qianye Yinger tidak segera menjawab pertanyaan itu dan dia tampak seperti sedang memikirkan sesuatu. Setelah itu, dia memberikan jawaban singkat, "Saya tidak tahu apa yang guru bicarakan." "Kamu tidak tahu?" "Saya tidak tahu," kata Qianye Yinger tanpa keraguan sedikit pun. Jika itu benar-benar melibatkan keluarga kerajaan roh kayu, maka mungkin itu adalah sesuatu yang dilakukan secara pribadi oleh Raja Brahma atau utusan ilahi Raja Brahma. Yunce sebenarnya percaya bahwa masalah ini tidak ada hubungannya dengan Qianye Yinger. Kalau tidak, jika dia benar-benar terlibat, maka dengan kekuatannya, He Ling dan He Lin tidak akan pernah bisa melarikan diri. Karena itu masalahnya, kata Yunce dengan suara yang dalam, lain kali kamu kembali ke alam dewa kerajaan Brahma, kamu perlu menyelidiki masalah ini secara menyeluruh. Saya perlu tahu persis siapa orang ini, siapa orang-orang itu. Dimengerti, Qianye Yinger menerima perintah itu. Tuan, tidak perlu terlalu khawatir tentang masalah ini sekarang, kata He Ling dengan suara lembut. Kekuatan racun langit baru saja habis dan masih memerlukan waktu untuk pulih hingga dapat digunakan kembali. Kamu ingin membalas dendam pada dirimu sendiri, kan? Kata Yunce. He Ling mengeluarkan suara yang sangat lembut, namun dipenuhi dengan tekad yang membuat jantungnya berdebar-debar. Jangan khawatir, Yunce dengan lembut menghiburnya, hari itu pasti akan tiba. Waktu mengalir perlahan. Seharian berlalu dan Qianye Yinger tanpa suara telah membunuh sejumlah binatang buas yang diam-diam mendekati mereka, namun Jasmine masih belum muncul. Tuan, apakah dia benar-benar akan datang? He Ling bertanya. Dia pasti ada di dekatnya, jadi dia pasti bisa merasakannya, ulang Yunce lagi sambil menatap ke kejauhan. 2 hari berlalu, 3 hari berlalu, Yunce tetap berada di puncak alam dewa awal mutlak, dan dia belum mengambil satu langkah pun dari sana. Mutiara racun langit juga terus mengeluarkan cahaya pembersih berwarna hijau tua. Namun, 3 hari telah berlalu dan Jasmine masih belum juga muncul. Tuan, apakah kita masih terus menunggu? He Ling bertanya dengan lemah. Yunce menundukkan kepalanya tapi dia tidak menjawab. Penantian tanpa hasil selama beberapa hari ini telah membantunya perlahan-lahan menyadari sesuatu di tengah kesunyian. Akhirnya, dia berdiri dan melihat ke depan, tangannya perlahan mengepal. Setelah itu, dia tiba-tiba meraung sekuat tenaga, "Jasmine, saya tahu Anda di sini, saya tahu Anda sudah di sini. Keluar, cepat keluar." Qianye Yinger melirik ke samping, dia tidak merasakan aura siapapun mendekati mereka. "Master," He Ling juga terkejut. "Aku masih hidup, kamu juga masih hidup." Yunce singkat mengangkat kepalanya sambil berteriak sekuat tenaga, "Aku tidak hanya berhasil bertahan, aku juga tidak perlu lagi waspada dan khawatir seperti sebelumnya. Saat itu, aku bahkan berhasil menanamkan jejak budak pada Qianye, orang yang paling kami takuti saat itu. Jadi kenapa kamu sengaja menghindariku? Di dunia ini, tidak ada orang lain yang bisa menemukanmu kecuali aku. Karena aku tahu kamu pasti bisa merasakan kedatanganku dan aku juga tahu kalau kamu pasti ada di sisiku saat ini. Tidak peduli kamu menjadi apa, kamu akan selalu menjadi Jasmine-ku, dan ini adalah sesuatu yang tidak akan pernah berubah. Jika kamu sengaja bermain petak umpet denganku, kamu sudah bermain cukup lama sekarang. Jika kamu marah karena aku butuh waktu lama untuk menemukanmu meskipun jelas-jelas masih hidup,
bisakah kamu keluar dan menghukumku sesukamu? Di dunia yang tandus dan sunyi ini, suara Yun Ce terdengar jauh, namun dia tidak mendapat satu jawaban pun. Yun Ce menutup matanya dan terengah-engah. Setelah itu dia tiba-tiba berkata, "Budak Ying, mundur 25 kilometer. Setelah itu, apapun yang terjadi di sini, kamu tidak boleh mendekat, ingat, tutup indera pendengaranmu." Ya, Kianya Yinger menerima perintahnya dan pergi. Setelah itu, Yun Ce membuka matanya, tapi cahaya di matanya sedikit meredup. Dia tidak lagi berteriak. Sebaliknya dia bergumam pada dirinya sendiri dengan suara yang sangat lembut, "Jasmine, saat aku kehilangan nyawaku saat itu, kata-kata yang kamu ucapkan kepadaku adalah kata-kata yang tidak akan pernah aku lupakan selama aku hidup. Saat ini, aku masih hidup, namun kamu ingin berada jauh dariku. Mungkinkah kamu hanya bersedia bertemu denganku, jika aku mati?" Saat dia menggumamkan kata-kata itu, dia mengangkat tangannya. Setelah itu, energi dalam tiba-tiba berkobar di sekitar lengan itu sebelum dia menghantamkannya dengan keras ke dadanya sendiri. Boom! Ruang di sekelilingnya bergetar ringan dan seolah-olah sebuah gunung telah dihantam. Kekuatan pukulan ini sangat kejam dan tanpa ampun, hal itu menyebabkan dada Yun Ce tenggelam secara dramatis saat panah darah keluar dari mulutnya dan matanya menjadi kusam selama sepersekian detik. "Ah! Master!" Heling berteriak kaget, wajahnya yang terkejut langsung pucat pasi. Apa yang kamu lakukan?" Tubuh Yun Ce membungkuk dan darah mengalir dari sudut mulutnya. Dia kemudian menjauhkan telapak tangannya dari dadanya. Energi besar yang telah berubah menjadi kacau sekali lagi terkondensasi di tengah telapak tangannya. Sekarang jauh lebih kejam dan tanpa ampun dibandingkan sebelumnya. Dia dengan lembut berbisik, "Jasmine, jika aku harus berada di perbatasan antara hidup dan mati, sebelum kamu bersedia melihatku, maka aku bersedia mati lagi." Saat suaranya jatuh, telapak tangannya sekali lagi menghantam dadanya dengan keras. "Tuan, jangan!" Teriakan ketakutan Heling bergema di lautan hati Yun Ce, namun, suara ledakan energi yang mengerikan tidak terdengar lagi setelahnya. Sebuah tangan kecil berwarna putih pucat tiba-tiba terulur entah dari mana dan meraih jari Yun Ce, menghilangkan semua energi dalam di dalamnya. Ini membekukan gerakan Yun Ce sekaligus mengunci matanya di tempatnya. Dia mengenakan jubah merah warna darah dan itulah warna yang paling dia sukai. Namun, rambut panjangnya tidak lagi berwarna merah. Sebaliknya, sekarang warnanya hitam pekat yang bahkan lebih gelap dari malam. Matanya sebelumnya adalah bintang terindah yang pernah dilihat Yun Ce sepanjang hidupnya, tapi sekarang matanya telah kehilangan warna berdarah yang berbahaya dan misterius itu, dan malah berubah menjadi jurang hitam pekat yang tak terbatas. Dia telah kehilangan rambut dan matanya yang cerah dan indah berwarna darah, tapi bagi Yun Ce, wajahnya, keberadaannya adalah sesuatu yang sudah lama dia kenal, hingga setiap darah dan tulang yang dia miliki. Saat tatapan kedua orang itu bertemu, waktu seolah membeku sedetik. Mereka tidak mampu berpikir, tidak mampu berbicara. Sepertinya dia ingin menjadi dingin dan menjaga jarak, tapi pupil matanya yang hitam pekat bergetar tak terkendali. Akhirnya, tangan kecil yang dia gunakan untuk menggenggam jari Yun Ce mulai menarik sedikit ke belakang. Tapi di saat berikutnya, Yun Ce malah meraih tangan itu dengan ganas. Setelah itu, dia menariknya ke dadanya, membekapnya dalam pelukan erat. Jasmine, Yun Ce menggunakan seluruh kekuatan di tubuhnya untuk memeluknya dan seolah-olah dia benci karena dia tidak bisa mendorongnya ke dalam tubuhnya sendiri. Jantungnya berdegup kencang saat darahnya melonjak dan jiwanya bergetar. Akhirnya,
dia merasakan kedamaian dan kepuasan yang hanya bisa diberikan oleh Jasmine. Akhirnya aku menemukanmu. Bahu Jasmine yang lemah dan halus bergetar ringan. Pada saat ini, dia, seseorang yang sangat menakutkan hingga dia melemparkan bayangan gelap yang tebal dan berat ke seluruh alam dewa, telah kehilangan semua kemampuan untuk melawan. Dia ingin berbicara dengan suara sedingin es, tetapi saat dia membuka mulutnya, suaranya malah menjadi rengekan yang lembut dan lembut. Kamu, bodoh sekali. Yunce tertawa, dan bahkan darah asin di mulutnya membuatnya merasa sedikit mabuk. Sudah bertahun-tahun sejak aku mendengar kamu menyebutku idiot, aku merasa seolah hidupku kehilangan sesuatu. Melati terdiam. Terutama beberapa tahun terakhir ini, kupikir aku telah kehilanganmu selamanya. Setelah itu, aku mengetahui bahwa kamu masih hidup, dan sekarang aku akhirnya menemukanmu sekali lagi. Tidak ada hadiah yang lebih baik di dunia ini selain perasaan menemukan sesuatu yang telah hilang, bisik Yunce lembut di telinganya. Jasmine memejamkan mata untuk waktu yang lama. Setelah itu, dia tiba-tiba mengulurkan tangannya saat dia berusaha melepaskan diri dari genggaman Yunce dan mendorongnya menjauh. Tapi tangannya yang lain dengan kuat ditangkap oleh tangan Yunce dan setelah 2 kali mencoba menarik kembali tangannya, dia sebenarnya belum bisa melepaskan diri. Dia berbalik dan menghadapi dunia kelabu yang tandus dan terpencil saat dia dengan dingin berkata, "Karena kamu sudah memenuhi keinginanmu untuk bertemu denganku, maka kamu harus kembali." Yunce tidak kaget atau terpana dengan kata-kata itu. Sebaliknya, dia dengan kuat memegang tangan mungil dan terkepal ringan itu dan berkata, "Apakah kamu masih ingat apa yang kamu katakan padaku 3 tahun lalu?" Jasmine dengan ringan menggigit bibir bawahnya. "Kamu bilang, jika ada kehidupan berikutnya, tidak peduli apakah aku manusia atau iblis, tumbuhan atau binatang, kamu pasti akan menemukanku. Saat ini, aku berdiri tepat di depanmu, jadi mengapa kamu ingin melarikan diri?" Bibir Jasmine sedikit bergetar dan butuh waktu lama sebelum akhirnya dia berbicara dengan suara dingin dan tak berperasaan, "Karena aku bukan lagi Jasmine. Yang berdiri di depanmu saat ini adalah bayi jahat." "Tidak," kata Yunce lembut sambil menatapnya, "sebenarnya, aku tahu alasannya. Jasmine, kamu sudah berubah, kamu sudah lama berubah. Hanya saja aku tidak pernah benar-benar menyadarinya."